Ya, harus ada ayat. Nah, semua di Rahmatullah itu mempunyai ayat, mempunyai surat itu semua juga. Ya. Ada di sana semenjak bilang tidak ada itu ya. Dan mesin-mesin atau ya, percetakan semua ada di sana. Dalam itu ada seluruhnya juga. Ya, maka seperti anak saya yang telah tidak ingat satu hari satu malam ya namanya Uju ya, lalu dia badannya di rumah sakit karena kakinya terbakar bensin gitu. Itu dia ingat-ingat ada di sana ya, bersabar ada di sana itu adalah ketemu dengan polisi pakai jeep 4 orang. Nah itu ditanya, musuh keterangan dia ingat waktu dia saja, lu maafkan ceritanya, ini ada surat ya dari ini jadi Indonesia baru ditarik surat itu lagi bapak, jangan ngomong dari ini yang katanya ya, terus dibawa sama ke kota ya, dia orang Durang tuh sampai ditunjukin rumah dia sendiri nomor 28 katanya gitu kata polisi itu. Setelah itu dia ngomong dulu sekarang kamu pulang lagi ke dunia karena lebih mau katanya badan kanannya pecah ya, kakinya itu lagi digantung di rumah sakit Santo Yusuf ada orang itu nah, gitu. Nah, kalau punya surat keterangan dari bapak itu yang ke sana itu juga bisa kembali, bukan ditanya kebenaran atau pengajian, tidak ada keputusan yang ditanya ya, surat keputusan seperti ya kita pulang dari hakim kan surat keputusan, kalau gitu itu dari hakim dibebaskan itu surat itu yang penting, jadi nggak dicuriga lagi gitu. Gitu caranya. Jadi kita harus memberi keterangan kalau ingin pulang nanti ke Rahmatullah ya. Setiap penulisan juga boleh bapak berikan ya. Lalu bisulit bapak dipakai ya. Karena bapak punya bisulit itu ada 4 ya. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya. Waktu di makhluk jalan bapak sebagai ya kalam Tuhan, di mana juga bapak kalam Tuhan yang dipakai ya. Kedua ya sudah lelo sudah mahduhu ada rujatu salam. Nah itu nanti dipakai di mana bapak menjalankan keputusan itu hakim itu nanti dipakai lagi nanti di masar, dipakai di mana dipakai itu perlu putus pakai pakaian bapak itu ya. Yang ketiga adalah syahadat bapak saudara saudara Ahmaduhu kalau sabiluhu itu la ilaha illallah la ilaha dari zaman Rasul dari Islam surga ya karim. Nah itu yang kesyahadat ini yang ketiga ini untuk melintasi siratal mustaqim kalau dipakai oleh penganut upama jalan ke situ, tapi nggak masalah tidak bisa, itu bisa melintasi aja, itu kekuatan itu yang dipakai ya. Jadi akhirnya selamat di akhir Islam, akhirnya selamat ya. Nah sekarang bapak mengeluarkan atau ya syahadat yang keempat setelah saudara Imah Habibullah itu untuk perbaikan jiwa ya, karena Habib itu dokter, artinya dokter batin. Kalau orang mau bunuh dinasihatin nggak bisa karena kita bukan haknya. Kalau diperbaiki oleh Tuhan, oleh kalimat-kalimat yang memang nyata, itu baru berubah. Nah, saya itu berpikir nanti mana jalan salah, mana jalan benar, itu dapat mereka pikir, ya, dapat dikerjakan begitu caranya. Ya, jangan rukuk bisa benar ya, dari sini juga nggak benar, ya. Nah, itu Habib itu dokter, dia dokter batin begitu. Dokter rohani karena kacau mobilnya itu karena supirnya kacau nggak baik. Kalau supirnya nggak baik kan nomor 2 ya. Kalau supirnya baik terus langsung mau ke Jakarta mau ke Surabaya karena baik. Nah gitu, itu supir yang harus baik. Dan itu pun kita ada, kita ini rohani kita itu harus sehat.
harus berpikir dari mana asalnya, mau kemana tujuannya, tahu pengalamannya setelah tidak, kita menjawab ya. Sebelum dikerjakan begitu supaya jalan kemana juga bisa selamat dan sempurna gitu ya. Itu yang dipakai oleh penganut saya, itu penganut Bapak sementara ini ya. Nah itu boleh dipakai ya, untuk perbaikan jiwa, perbaikan rohani ya, mentalnya, fisiknya supaya kuat gitu. Jadi ulah nonton keberat siun tawa era terus kuat. Nah itu karena ikrah ya, dan diizinkan oleh Bapak. Kalau tidak diizinkan jangan. Umpamanya kita waktu zaman Nabi Muhammad kita diizinkan oleh Nabi, pakailah syahadat kami, pakai itu ada izin. Jadi kalau ada izin itu memang selamat. Kalau tidak ada izin, kalau kita ikut-ikutan itu payah. Makanya banyak yang mengaku ya Islam yang kagak mobil, muslim politik, muslim duruk, itu ya. Tapi itu susah semua juga. Tapi anak saya, alhamdulillah berkah saya mah. Anak saya baik berada atau gerombolan anu-anu, nggak ada yang celaka. Selama semua sekarang. Selamat yang ada di kampung atau di gunung selamat oleh karena lindungan daripada Habib itu. Nah selamat hingga sekarang juga. Nah tapi ya tekanan fitnah sih biasa aja, tapi fitnah cambuk untuk kemajuan, untuk ketawakalan. Maka saya semua juga tawakal ya, maka ada ayat bahwa tawakal alal haq gitu. Jadi kita pasrah kepada Tuhan dan tawakal kepada hak saya. Jadi tidak iri dengan orang lain, tidak kekayaan, tidak iri hatinya. Anak saya bebas itu semua juga. Jadi tawakal pada haknya masing-masing. Ya mau kaya terima kasih. Sebenarnya ya syukur gitu. Jadi kuat jiwanya ya. Dan bisa ditaduri jadi kuris atau diteluh di rumah. Nggak bisa anak saya itu semua. Karena itu semua orang tahu kalau anak Bapak tidak boleh diganggu. Begitu caranya, ada hukum, dia tahu tuh, awas itu orang itu. Dia merupakan binatang, merupakan apa, nggak bisa mengganggu. Semoga juga awas. Nah, sebab kalau mengganggu, wah, dia kena hukum itu. Siapa saja itu kena hukum. Anak Bapak selamat, ya. Yang celaka dari mobil, nggak celaka, mobil aja celaka. Ya, yang diterowek tuh kereta api itu guling, anak saya nggak apa-apa, selamat aja hidup. Sehingga sekarang banyak yang merangkan itu, yang laporan pada Bapak itu selamat ya. Ya itu lalu yang di bawah Budi Dharma dulu di Cikalongotan, terbalik anak saya orang Tionghoa ya. Nah sampai sekarang selamat aja, biar dibuat balik itu bos sampai bannya dia bawah ya. Itu apa mesin bodinya di bawah, bannya di atas, dia selamat, semua juga selamat. Begitu cara perbaikan jiwa, jadi menyelamatkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Mengapa Bapak bisa menyelamatkan orang? Karena ini ya, malaikat yang mengepul ya, baik malaikat Fakir dan Atib ya, baik malaikat Jibril, Israel, itu bang mengapa mengerasi, karena mereka itu kalau melihat manusia di dunia ini sama saja dengan sanoli menghadapi tekanan tidak jauh itu, begitu caranya. Makanya selamat semua juga ya. Cuman Bapak ya kelihatan orang begini sih, orang miskin boleh dikatakan siapa itulah kisah rapi umpamanya. Bapak apa pun masyarakat hati boleh aja aku bilang apa juga. Ya, tapi kenyataan anak-anak Bapak di mana saja berada kuat, baik jadi tentara, jadi polisi, apa selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak Bapak seluruhnya ada dalam kebahagiaan, dalam keselamatan ya, dalam persaudaraan yang erat, jadi sekulit sehati umpamanya. Baik kalau sekulit sehati itu, ya itu saudara betul itu lahir batin dunia akhirat ya. Daripada kita sudah satu turunan tapi umpamanya tidak akur, lain tujuan benci, lain pengertian benci, itu bahaya
Nah, anak bapak semua itu boleh dibilang satu hati, satu kulit, satu kehormatan. Nah, alhamdulillah sampai ini hari beberapa ribu anak bapak di mana-mana ada. Cuman maafkanlah sama anak bapak, nah lindungi sekalipun apa itu dilindungi kalau jalannya salah bisa hukum tetap berjalan gitu. Tapi mudah-mudahan anak bapak seluruhnya selamat dan berbahagia dalam tata usahanya, ya, daya upayanya, buruhnya, dagangnya, petaninya, mudah-mudahan subur makmur dan kemudian nanti lebih banyak lagi yang menjadi saudara dengan bangsa apapun bapak menerima, ya, semua juga anak, biar dikatakan setan kemudian seluruhnya itu semua juga anak. Kalau mau tunduk ya tunduk aja, kalau mau tunduk ya buat serban bisa selamat, mereka semua bisa diselamatkan, bisa ditempatkan lagi di rahmatullah itu, ya, karena bapak itu sudah sedia mempunyai pekerja di sana, ya, membangun kota, membangun rumah, jalan di sana sudah ada. Jangan sekali-kali saudara mengatakan nanti mau ke surga dengan pekerjaan, jangan. Kalau sudah tidak tahu peraturannya juga tidak tahu bagaimana jalannya, jangan. Itu sebabnya ujub riata kabur, memanaskan orang yang diterimanya orang itu masih salah. Nah itu kesinggung perasaannya. Kalau bapak ingat, jangan ya. Kalau bapak mengatakan pokoknya ini dari anu nanti dia pulang diambil tuh oleh malaikat basar basir, malaikat Jibril Israfil itu bekerja semua juga, ya, bekerja bapak. Kalau bapak orang demikian bukan haknya, nggak bisa hidup, nggak bisa lama, ya. Bapak kan di dunia sudah lama, sudah 70 tahun, ini umur sudah tua, jadi boleh dibilang kalau menurut kekuatan jasmani sih tinggal beberapa lagi, tapi kekuatan jiwa itu lain, ya, gitu. Mudah-mudahan hal ini menjadi apa tuh perhatian, diperhatikan apa benar, apa salah gitu, ya. Masa menerangkan alam-alam itu bukan juga ilmu kalau tidak tahu mah, kan imam dahulu, ya, sebelum membuat surga kan imam dulu, saya bapak dulu di Maklun Jala, di Mahlakpah, ya, di Maklun Kohar, di Jawasan, dan satu itu kantor malaikat itu, kantor polisi kayak di dunia itu, atau militer, itu Jawasan di sana, ya. Kalau Allah Mahfud itu aktor umum di balik Indonesia ini adalah PBB itu Allah Mahfud di sana masalah gitu. Tapi masing-masing kita kantor kita urusan diri sendiri itu. Ya, urusan malaikat ya urusan tentara itu dipegang oleh malaikat Jibril, ya, itu. Urusan polisi malaikat Israel, urusan pengairan malaikat Mikail, ada urusannya, ya. Sekarang mengeluarkan angin, urusan angin malaikat Israfil itu. Karena orang juga suka ngamuk, suka tenang, suka ngamuk, angin juga kan rubah-rubah turun tuh dari juga angin. Tapi kalau juga ini kita sehat, kita kuat, kita benar, itu nanti banyak batur, baik ada hujan, ada apa juga teratur nanti. Dari zaman kalau kita benar semuanya, kalau kita bisa sedikit-sedikit ya menuntut benar merasa nanti jatuh itu demi ekonominya, ya, demi hiburannya. Kapan kalau hiburan ya harus nggak ada hujan, perlu tenang. Nah di situ kalau waktu tani ada hujan itu tenang, ya. Tidak ripuh, menjalankan air, ya, di sana sini sampai malam-malam menunggu air. Nah nanti kalau kita benar semua ya itu dijamin, karena jaminan ya menurut hukum ini adalah jaminan atau non-shibal at the bonishing of the demon wateration of pension, ya. Begini artinya, ya, kami menjamin baik tanahnya, baik airnya, ya, baik apinya, ya, baik aminnya untuk menjamin manusia, ya, untuk menjamin.
Begitu juga dari roban itu ya, dari kayu atau dari padi itu dikatakan ya roban tapi jadi rahmat itu sama. Itu sama juga narkoba itu pengertian. Ya, kalau orangnya benar, ya tadinya jadi segala jadi, ya segalanya subur. Itu dia menjamin karena hak manusia itu boleh dibilang paling mulia di alam manusia itu mulia. Kalau jelma hanya menjelma aja, hanya menjelma, jadi boleh dibilang ya kalau menjelma tunggu di paru centang di rumpah kata orang Sunda ini. Itu jelma asal saja. Kalau manusia itu satria, ramah tamah, sopan santun, ya permisi, bilang itu manusia. Nah itu yang jamin. Ya, tadi bisa subur kalau jiwanya itu, ya tanaman apa-apa bisa subur kalau jiwanya manusia. Tetapi kalau dalamnya, setan, siluman, apa, nah itu bisa itu dan tidak jadi itu. Jadi tanaman-tanaman itu boleh terbakar. Ya. Maka mudah-mudahan jiwa seluruh manusia di dunia ini dijiwai oleh sifat manusia, ya derajat manusia, kelakuan manusia, kehormatan manusia. Nah di situ nanti akhirnya jadi bahagia. Itu asal benar-benar kita manusia, jangan hanya jelema. Kalau jelema aja atas janji jadi, ya banyak nafsu gitu ini dan itu jelema, itu asal menjelma. Tapi kalau manusia itu satria. Jadi biar kita tidak mengaku saya seorang selamat atau orang Islam ke surga, tidak usah itu dosaku. Pokoknya asal kita jadi manusia di alam pun sudah diterima, diterima dengan baik, dengan hormat baik oleh Nabi Muhammad, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, diterima asal mulia melalui saluran bapaknya itu. Dia menerima tuh. Kalau tidak ada saluran, ya keputusan dari bapak, dia nggak bisa menerima karena bapak itu di mana alam pun sebagai hakim. Di sana dikatakan ada Michelin itu hakim. Nah itu kalau di sana, ya di dunia akan hakim, di sini di situ Michelin imam. Regenerate yang menentukan hukum adalah bapak imam atau hakim, bapak hakim itu di sana cara-caranya. Jadi kalau melanggar artinya karena pada peraturan bapak, ya melanggar surat dari bapak ini akan melanggar, di mana saja akan ditahan, di mana saja akan mendapat hukuman. Itu nanti banyak gangguan. Tapi kalau ada keputusan dari bapak, kemana juga langsung itu merdeka di sana, dia dikatakan surga. Nah begitu caranya. Nah, mesti hal ini dapat diperhatikan khususnya oleh penganut, ya. Hati-hati kita hidup di dunia, lama lah di dunia ini. Di dunia ini hanya kekawasaan adanya, bukan kawasa. Kalau dari rahmatullah kawasa manusia itu, kawasa mau makan apa, mau naik apa, mau ke gedung mana, mau polisi di mana, kawasa. Di sini kekawasaan terbatas, itu caranya. Di sini kekuasaan, ya kekuasaan. Lalu, nah sekarang ini pembicara ini adalah Bapak, ya nama Bapak M. Ahdi, ya umur 70 tahun, ya bertempat tinggal Jalan Pegasih Bandung, atau untuk dunia adalah Indonesia, Bandung Indonesia begitu. Sekian dari Bapak, penjelasan perjalanan menurut pengalaman Bapak, semoga diterima, tidak diterima maafkanlah, karena kalau dianggap salah ya Bapak ya salah, terima aja Bapak, nggak apa-apa. Ya sekian, terima kasih.